semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A1 Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan sengketa plagiasi merek dagang antara MS Glow dan PS Glow. Dalam kasus ini yang menjadi subjek hukum adalah owner dari PS Glow alias Putra Siregar CS dan owner dari MS Glow alias Sandi Purnamasari CS, di mana yang menjadi objek hukum dalam sengketa ini adalah merek usaha yang dimiliki oleh kedua subjek hukum tersebut, yaitu merek PS Glow dan MS Glow. Kasus persengketaan merek dagang di antara MS Glow dan PS Glow berawal dari adanya keingintahuan Putra Siregar mengenai usaha milik Sandi Purnamasari yaitu MS Glow. Nah, tanpa memiliki rasa curiga, akhirnya Sandi Purnamasari mengenalkan kepada Putra Siregar bagaimana proses produksi hingga pemasaran dari produk kecantikan miliknya. Nah, akan tetapi, berselang beberapa bulan kemudian, Putra Siregar dan juga istrinya justru mendirikan sebuah merek dagang dengan nama PS Glow. Nah, PS sendiri merupakan singkatan dari namanya sendiri. PS Glow juga turut memproduksi berbagai macam produk kecantikan yang sama halnya seperti MS Glow. Nah, hal ini nih yang memicu adanya dugaan plagiasi dari pihak PS Glow terhadap MS Glow. Selain dari nama merek yang hampir sama serta produk yang diproduksi, akan tetapi pembungkus atau packaging produk dari kedua merek dagang tersebut mempunyai kemiripan. MS Glow sendiri berdiri dari tahun 2013 dan teregistrasi dalam Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual saat 2016. Sementara PS Glow sendiri didirikan saat tahun 2021 dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual pada tahun yang sama. Baik, kemudian sengketa ini berlanjut sampai dengan ke pengadilan. Nah, di pengadilan sengketa ini melalui dua proses peradilan yang dimana dilakukan atau dilaksanakan di pengadilan negeri niaga yang berbeda. Gugatan pertama itu diajukan oleh pihak MS Glow atas dugaan adanya plagiasi atau peniruan oleh pihak PS Glow di pengadilan negeri di Medan. Nah, dalam gugatan tersebut Sandi Purnamasari ini menuntut penarikan merek milik Putra Siregar yang mempunyai persamaan nama dengan merek MS Glow, di antaranya itu PS Glow, PS Store Glow, PS Glow Men, PS Store Glow Men, PS Glow for Men, serta Sandi Purnamasari ini juga menuntut ganti rugi sebesar 60 miliar rupiah. Nah, namun kasus ini tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya Putra Siregar mengajukan gugatan balik kepada pihak Sandi Purnamasari di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Dalam gugatan ini, Putra Siregar menuntut Sandi Purnamasari atas adanya tindakan tanpa hak melawan hukum. Dalam rangka sengketa ini, kedua gugatan yang diajukan oleh pihak MS Glow dan PS Glow menghasilkan putusan akhir yang berbeda. Pada gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan dimenangkan oleh pihak Sandi Purnamasari atau MS Glow. Sebelum kasus ini berlanjut sampai ke putusan akhir, kedua belah pihak juga telah melakukan proses mediasi tersebut. Pihak MS Glow meminta ganti rugi sejumlah 60 miliar kepada pihak PS Glow, akan tetapi dari pihak PS Glow tidak menyanggupi permintaan tersebut dan hanya mengajukan permohonan maaf kepada pihak MS Glow, sehingga mediasi tersebut tidak menemukan solusi maupun jalan keluar terhadap sengketa antara kedua belah pihak. Dengan gugatan proses mediasi antara pihak MS Glow dan PS Glow hingga akhirnya keluarlah putusan dari Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang hasil putusannya berbanding terbalik dengan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Niaga Medan. Gugatan ini dimenangkan oleh pihak Putra Siregar yang terbukti benar secara hukum sebagai pemenang dan pemilik eksekutif atau merek dagang PS Glow. Pada putusan di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, kemudian dikemukakan bahwa adanya pelanggaran atau perbuatan tanpa melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Sandi Purnamasari selaku pemilik merek dagang MS Glow. Materi selanjutnya adalah upaya hukum yang disepakati para pihak. Kira-kira kenapa ya dalam perkara ini pihak PS Glow yang menang?
Padahal dari sisi historis, MS Glow lah yang berdiri lebih dahulu dan sudah mendaftarkan mereknya ke DJKI. Pada dasarnya, persamaan merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow terlihat jelas dalam penggunaan frasa Glow dan hanya berbeda frasa MS dengan frasa PS. Menimbang bahwa pendaftaran merek dagang MS Glow adalah untuk kelas 32, yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetik, menyatakan PS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang. PS Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 kosmetik, menghukum MS Glow secara tanggung. Selain itu, berdasarkan ketentuan hukum, merek yang dianut oleh negara Indonesia yaitu first to file, yang artinya siapa yang lebih dahulu mendaftar atau memperoleh sertifikat merek, pihak lain tidak dibolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama. Ditegaskan pula berdasarkan asas priorin tempora nelior injure, yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Maka dari itu, hukum yang disepakati atau wajib untuk diikuti oleh para pihak adalah putusan Pengadilan Surabaya yang secara tidak langsung merupakan sebuah jurisprudensi yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang sah di Indonesia. Teman-teman semua, berdasarkan perseteruan kasus PS Glow dan MS Glow, di sini kita sebagai seorang mahasiswa dapat melihat betapa pentingnya pendaftaran merek itu dilakukan. Tentunya hal ini tidak jauh dari kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Dalam hal ini, pemilik merek diperbolehkan oleh negara untuk mempertahankan haknya sebagai pemilik merek dan mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum dari negara. Tentunya tindakan yang dilakukan oleh negara ini dilandasi oleh beberapa dasar atau prinsip yang memang sudah ada di negara kita. Salah satunya adalah prinsip first to file, yang mana menurut prinsip ini teman-teman, orang pertama yang mendapat sertifikat merek dan mendaftarkan merek adalah orang yang menjadi pemilik merek tersebut, dan di sini negara memberikan perlindungan kepada orang yang telah mendapat sertifikat merek tersebut untuk mempertahankan hak-hak mereknya. Oleh karena itulah, dalam hal ini mengapa negara sangat merekomendasikan kepada para pengusaha untuk mendaftarkan mereknya. Tentunya hal ini guna kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dan mengacu pada kasus PS Glow dan MS Glow ini, hasil akhirnya dapat kita lihat pada putusan Pengadilan Niaga Surabaya, yang mana putusan ini merupakan hukum akhir atau kesepakatan akhir yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dan putusan dari Pengadilan Niaga ini harus disepakati dan harus ditaati oleh kedua belah pihak, baik itu pihak PS Glow maupun MS Glow. Karena putusan dari Pengadilan Niaga ini dianggap sebagai jurisprudensi yang sah dan berkekuatan hukum yang tetap, sehingga kedua belah pihak wajib untuk menaati putusan yang telah dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Niaga Surabaya dalam rangka penyelesaian sengketa kasus PS Glow dan MS Glow. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan terkait sengketa dari plagiasi PS Glow dan MS Glow. Apabila ada salah atau pengurangan dalam penyusunan dan penyampaian materi, kami memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.